Mantap! Keputusan super jenius. Gak ada yang sadar sebelumnya. Di luar dugaan ternyata Shin Tae-yong sengaja mengalah dari timnas Jepang tadi malam demi mengecoh pelatih Arab. Bahkan siapkan strategi luar biasa cerdas untuk bisa raih kemenangan versus Arab Saudi 15 November mendatang. Semuanya gak jadi sedih, malah bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Kekalahan bikin heboh, gak nyangka sebelumnya. Semuanya bisa langsung ngamok mendengarnya. Ternyata dengan sangat licik, winger Kaoru Mitoma sengaja cederai Kevin Dix sebab tak bisa tembus pertahanan sisi kanan timnas Indonesia kah? Buktinya setelah Kevin Dix keluar Indonesia langsung kebobolan. Wah, memang bangsat anjing itu Mitoma. Berlaga kayak bintang sampai berani cederai Kevin Dix. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Breaking news heboh pagi-pagi. Fans Garuda langsung dibuat kaget mendengarnya. Diputuskan tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir dengan sangat mengejutkan bilang kayak gini di locker room pemain timnas. Sampai-sampai singgung bisa undur diri dari ketua PSSI. Semua langsung gempar dibuatnya. Wah, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Tonton video hingga selesai dan simak ungkapan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans timnas Indonesia auto full senyum mendengarnya. Meski kalah versus Jepang malam kemarin, ternyata peluang lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Bagaimana bisa? Simak baik-baik ini dia hitung-hitungan lengkapnya. Ini dia. Akhirnya terungkap jelas. Setelah banyak pertanyaan besar soal dicoretnya Liano Rangers di laga versus Jepang tadi malam, Coach Shin Tae-yong dengan sangat jujur ungkap alasan mengejutkannya di hadapan publik. Fans Garuda bisa langsung kaget mendengarnya. Apakah itu? Penasaran? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Ini baru top Marco top. Langkah super gemilang. Tolak mentah-mentah soal wajar kalah dari tim terbaik Asia, Rizky Ridho dengan sangat tegas dan mantap bilang kayak gini di hadapan publik. Hingga singgung kalah 4 gol di kandang sendiri bukan pencapaian bagus. Harus evaluasi dan upayakan menang versus Arab Saudi. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ulasan menariknya di sini. Langsung gemparkan Asia. Semuanya bisa langsung terkejut mendengarnya. Meski Jepang jauh unggul atas timnas Indonesia, di luar dugaan Takefusa Kubo mengaku iri sepak bola Indonesia lebih istimewa. Termasuk fanatisme besar semua fans timnas Indonesia. Sampai bilang kayak gini di hadapan publik. Apa itu? Penasaran? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Mantap! Keputusan super jenius. Gak ada yang sadar sebelumnya. Di luar dugaan ternyata Shin Tae-yong sengaja mengalah dari timnas Jepang tadi malam demi mengecoh pelatih Arab. Bahkan siapkan strategi luar biasa cerdas untuk bisa raih kemenangan versus Arab Saudi 15 November mendatang. Semuanya gak jadi sedih, malah bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam kemarin sempat membuat publik kecewa. Namun di balik hasil mengejutkan itu muncul spekulasi bahwa kekalahan tersebut adalah bagian dari strategi brilian yang dirancang oleh pelatih Shin Tae-yong. Banyak pihak mengira kekalahan tersebut adalah murni hasil dari perbedaan kualitas antara Jepang dan Indonesia. Namun ada spekulasi tanda-tanda bahwa Shin Tae-yong memiliki agenda tersembunyi mengalihkan perhatian calon lawan berikutnya, yakni Arab Saudi.
Dalam jumpa pers pasca laga, Shin Tae-yong secara diplomatis mengakui keunggulan Jepang. Ia bahkan menyoroti kelemahan di semua lini timnya dan kegagalan Ragnar Oratmangoen memanfaatkan peluang emas di babak pertama. Namun beberapa analis percaya bahwa pernyataan tersebut sengaja disampaikan untuk memberi kesan bahwa timnas Indonesia sedang dalam kondisi kurang maksimal. Selamat kepada Jepang dan pelatihnya. Kami kalah di semua lini. Sangat disayangkan kami kalah padahal sudah bekerja keras, ujar Shin Tae-yong. Namun pernyataan ini justru mungkin menimbulkan kecurigaan bahwa pelatih berusia 54 tahun itu sedang menyembunyikan strategi sebenarnya. Arab Saudi yang akan menjadi lawan timnas Indonesia pada 19 November mendatang diyakini sedang memantau permainan Indonesia saat melawan Jepang. Kekalahan besar tersebut mungkin saja membuat Arab Saudi merasa terlalu percaya diri. Jika Shin Tae-yong benar-benar merencanakan ini, maka ia berhasil membuat lawan berpikir Indonesia tidak dalam performa terbaiknya. Di sisi lain, pengamatan ini diperkuat oleh fakta bahwa Shin Tae-yong terkenal sebagai pelatih yang selalu punya trik di momen-momen penting. Dalam beberapa kesempatan, ia kerap mengejutkan lawan dengan taktik yang tidak terduga. Berdasarkan analisis ini, timnas Indonesia diprediksi akan tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong kemungkinan telah menyiapkan rencana besar, termasuk pola permainan baru yang belum diperlihatkan dalam laga-laga sebelumnya. Beberapa sumber internal diprediksi menyebutkan bahwa sesi latihan setelah kekalahan dari Jepang diwarnai oleh diskusi intens antara pelatih dan pemain. Evaluasi cepat dilakukan untuk memperbaiki kekurangan sekaligus merancang strategi kejutan. Kalau kami bisa mencetak gol lebih awal, pertandingan melawan Jepang akan berubah. Tapi sekarang kami fokus untuk laga berikutnya, ujar Shin Tae-yong. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ia telah mempelajari kelemahan lawan berikutnya dengan sangat detail. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di GBK. Dengan dukungan penuh supporter, para pemain diharapkan mampu menunjukkan permainan terbaik mereka dan memberikan kejutan bagi lawan. Apakah kekalahan dari Jepang hanyalah strategi untuk mengelabui Arab Saudi? Jika benar, maka Shin Tae-yong sekali lagi membuktikan kecerdasannya sebagai pelatih yang mampu berpikir jauh ke depan. Rencana besar yang disiapkan ini diharapkan dapat memberikan kemenangan penting bagi Indonesia di laga berikutnya. Mari kita nantikan apakah Garuda mampu terbang tinggi dan membungkam Arab Saudi pada 19 November mendatang. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans timnas Indonesia auto full senyum mendengarnya. Meski kalah versus Jepang malam kemarin, ternyata peluang lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Bagaimana bisa? Simak baik-baik ini dia hitung-hitungan lengkapnya. Meski timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan dari Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar gembira tetap ada untuk Garuda. Meskipun kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi juru kunci dengan 3 poin, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Kekalahan dari Jepang memang membuat timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen dengan 13 poin. Namun yang lebih penting, Indonesia hanya tertinggal 3 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, posisi yang memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Hal ini berarti timnas Indonesia masih sangat berpeluang untuk mengejar posisi 2 besar di grup C. Bahkan kabar baiknya adalah winger anyar FC Utrecht Ole Roemenya akan bergabung dengan skuad Garuda pada Maret 2025 yang akan semakin memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Untuk mencapai babak selanjutnya, timnas Indonesia harus memanfaatkan 3 laga kandang tersisa dengan maksimal. Laga kandang melawan Arab Saudi 19 November 2024, Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina 5 Juni 2025 sangat krusial. Jika Indonesia dapat meraih 9 poin penuh dari 3 laga kandang tersebut, serta mencuri poin saat tandang ke Australia 20 Maret 2025, dan Jepang 10 Juni 2025, peluang untuk finish di posisi 2 besar dan lolos ke Piala Dunia sangat terbuka lebar.
Salah satu kabar gembira lainnya adalah pada laga kedua melawan Jepang, timnas Indonesia memiliki peluang bagus untuk menahan Jepang di kandang lawan. Hal ini bisa terjadi jika Jepang sudah dipastikan lolos dan menurunkan pemain cadangan saat bertemu Garuda. Ini akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meraih poin berharga. Selain itu, pada laga berikutnya melawan Arab Saudi pada 19 November, peluang timnas Indonesia untuk menang sangat terbuka. Sebelumnya, Indonesia sudah berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka pada match day pertama grup C, jadi tidak ada alasan untuk tidak optimis menjelang laga ini. Jika tampil dengan performa terbaik, timnas Indonesia bisa meraih 3 angka penuh dan memperbesar peluang lolos. Dengan peluang yang masih terbuka lebar dan dukungan penuh dari para fans, timnas Indonesia diharapkan bisa bangkit dan memanfaatkan setiap kesempatan. Kemenangan di laga-laga mendatang akan sangat penting untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi meskipun hasil melawan Jepang kemarin bukan yang diharapkan, masih ada banyak peluang bagi timnas Indonesia untuk mengejar impian ke Piala Dunia. Semua mata kini tertuju pada laga melawan Arab Saudi pada 19 November yang akan menjadi penentu langkah Garuda selanjutnya. Bikin heboh, gak nyangka sebelumnya. Semuanya bisa langsung ngamok mendengarnya. Ternyata dengan sangat licik, winger Kaoru Mitoma sengaja cederai Kevin Dix sebab tak bisa tembus pertahanan sisi kanan timnas Indonesia kah? Buktinya setelah Kevin Dix keluar Indonesia langsung kebobolan. Wah, memang bangsat anjing itu Mitoma. Berlaga kayak bintang sampai berani cederai Kevin Dix. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Pertandingan Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam kemarin menyajikan momen yang penuh spekulasi mengenai Kaoru Mitoma. Winger kiri timnas Jepang ini diduga sengaja mencederai Kevin Dix, bek kanan timnas Indonesia karena kesulitan melewatinya. Kevin Dix yang akhirnya menjalani debutnya di timnas Indonesia setelah dinanti-nanti oleh Shin Tae-yong dan para fans diposisikan di bek kanan untuk menghadapi kecepatan dan kelincahan Mitoma. Sejak awal pertandingan, Mitoma memberikan tekanan besar pada Dix dengan kecepatan dan skillnya. Di awal pertandingan, Dix sempat terpaksa melakukan pelanggaran terhadap Mitoma untuk menghentikan aksi cemerlangnya. Namun setelah insiden itu, Dix menunjukkan peningkatan performa. Bahkan, ia sempat membawa bola ke depan dan memberikan umpan yang hampir berbuah gol jika Rafael Struijk bisa memanfaatkannya. Sayangnya pada menit ke-41, Kevin Dix harus ditarik keluar setelah mengalami cedera pada lutut atau tulang kering kaki kiri akibat hantaman keras dari kaki Mitoma. Kejadian ini menimbulkan kecurigaan bahwa Mitoma mungkin sengaja melukai Dix mengingat kesulitan yang dialami pemain Jepang itu untuk melewati Dix. Begitu Dix keluar, timnas Indonesia langsung kebobolan. Jepang memanfaatkan sisi kanan pertahanan Indonesia yang kini lemah dengan Kaoru Mitoma menguasai bola dan memberikan umpan kepada Takumi Minamino. Bola kemudian membentur tiang sebelum akhirnya masuk ke gawang. Setelah Dix cedera dan ditarik keluar, pertahanan Indonesia memang terlihat lebih rapuh dan serangan Jepang mulai lebih efektif, khususnya di sisi kanan yang sebelumnya dijaga ketat oleh Dix. Kejadian ini menimbulkan spekulasi bahwa Mitoma mungkin sengaja membuat Kevin Dix cedera untuk membuka celah di sisi pertahanan Indonesia. Dengan cedera yang diderita Dix, timnas Indonesia kehilangan kekuatan di sisi kanan dan Jepang memanfaatkan kesempatan tersebut. Sungguh ironis mengingat betapa pentingnya Dix untuk menjaga pertahanan, terutama dari pemain secepat dan seagresif Mitoma. Bagi para fans timnas Indonesia, kejadian ini tentu saja membuat frustrasi. Mereka merasa ada elemen ketidakadilan dalam pertandingan, terutama melihat bagaimana Mitoma langsung memanfaatkan momen setelah cedera Dix. Kini kita hanya bisa berharap bahwa cedera ini tidak terlalu serius dan Kevin Dix dapat kembali bermain untuk laga selanjutnya versus Arab Saudi. Breaking news bikin gempar. Fans Garuda langsung dibuat kaget mendengarnya.
Diputuskan tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir dengan sangat lugas minta maaf di hadapan publik. Usai timnas Indonesia dilumat habis Jepang malam kemarin. Sampai bilang saya yang bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video hingga selesai dan simak ungkapan lengkapnya di sini. Ketua PSSI, Erick Thohir mengambil tanggung jawab penuh ketika ditanya mengenai masa depan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia kalah telak dari Jepang dalam pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta malam kemarin berakhir dengan kekalahan besar bagi timnas Indonesia. 4 gol Jepang dicetak oleh gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35. Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Indonesia di klasemen sementara yang kini terperosok di dasar grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas hasil yang dicapai oleh PSSI hingga saat ini. Ya, saya bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, kata Erick Thohir dengan tegas. Menyadari euforia masyarakat yang sangat tinggi terhadap timnas Indonesia, dia mengungkapkan permohonan maaf kepada para pendukung atas hasil yang mengecewakan. Tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai, tambahnya. Erick kemudian menekankan bahwa meskipun hasil pertandingan ini mengecewakan, perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Timnas Indonesia masih memiliki 5 pertandingan lagi dan posisi 3/4 yang ditargetkan kita coba untuk dimaksimalkan, jelasnya. Dia mengingatkan bahwa perjalanan tim masih panjang dan ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di klasemen. Namun Erick juga mengungkapkan bahwa tanggung jawab atas hasil buruk ini bukan hanya milik pemain atau pelatih, melainkan dirinya sendiri sebagai ketua PSSI. Tapi kembali tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, ini beban saya bertanggung jawab, ujarnya dengan penuh tanggung jawab. Erick Thohir menutup pernyataannya dengan meminta maaf sekali lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merasa kecewa dengan hasil tersebut. Dia berjanji untuk terus mengevaluasi kinerja tim dan mencari solusi terbaik agar timnas Indonesia dapat tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini dan saya akan terus mengevaluasi, tutupnya. Ini dia, akhirnya terungkap jelas. Setelah banyak pertanyaan besar soal dicoretnya Eliano Reijnders di laga versus Jepang tadi malam, Coach Shin Tae-yong dengan sangat jujur ungkap alasan mengejutkannya di hadapan publik. Fans Garuda bisa langsung kaget mendengarnya. Apakah itu? Penasaran? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Penyebab ketidakhadiran Eliano Reijnders dalam susunan pemain timnas Indonesia melawan Jepang akhirnya terungkap. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya buka suara terkait keputusan mencoret Eliano dari skuad, baik untuk laga ini maupun laga sebelumnya. Menurut Shin Tae-yong, Eliano Reijnders tidak dimasukkan dalam skuad karena belum cukup baik untuk tampil melawan Jepang. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci maksud dari belum cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong merasa kualitas Eliano masih belum siap untuk bersaing di level timnas Indonesia saat ini. Keputusan ini bukan pertama kalinya Eliano dicoret. Sebelumnya, ia juga absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Cina pada 15 Oktober 2024, di mana Eliano bersama Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari dicoret dari skuad karena masalah strategi dan taktik. Saat itu Indonesia kalah dari Cina, namun Eliano kembali dipanggil untuk laga selanjutnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun jelang pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024, Shin Tae-yong kembali memutuskan untuk tidak memasukkan Eliano dalam susunan pemain bersama dengan Ramadan Sananta, Ivar Jenner, dan Yance Sayuri.
Ivar Jenner absen karena hukuman akumulasi kartu kuning, sementara alasan absennya Ramadan dan Yance belum dijelaskan. Shin Tae-yong menjelaskan untuk Liano Regenders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad. Meskipun tidak memberikan detail lebih lanjut, ini menunjukkan bahwa Liano masih kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama timnas Indonesia. Liano yang bermain di posisi bek kanan dan gelandang harus bersaing ketat dengan pemain-pemain top seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, Yakob Sayuri di bek kanan, serta Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri di lini tengah. Dengan persaingan yang ketat, Liano harus terus berusaha untuk mendapatkan kesempatan bermain. Sementara itu, timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Jepang yang membuat posisi mereka tetap berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Laga berikutnya melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 akan menjadi kesempatan penting bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan meraih kemenangan. Dengan banyaknya tantangan di lini pemain, keputusan Shin Tae-yong untuk mencoret Liano Regenders tampaknya bagian dari rencana besar pelatih untuk menemukan kombinasi terbaik bagi timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia masih berharap Liano bisa segera menemukan kesempatan untuk beraksi di masa mendatang. Ini baru top Marco Top. Langkah super gemilang. Tolak mentah-mentah soal wajar kalah dari tim terbaik Asia, Rizky Ridho dengan sangat tegas dan mantap bilang kayak gini di hadapan publik. Hingga singgung kalah 4 gol di kandang sendiri bukan pencapaian bagus. Harus evaluasi dan upayakan menang versus Arab Saudi. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ulasan menariknya di sini. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C putaran ketiga zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin malam. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menegaskan bahwa hasil tersebut jauh dari memuaskan dan bukan sesuatu yang dapat diterima begitu saja. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia mengalami tekanan berat sejak awal. Babak pertama diwarnai gol bunuh diri Justin Hubner dan sepakan Takumi Minamino yang membuat Garuda tertinggal 0-2. Memasuki babak kedua, keadaan semakin sulit bagi pasukan Shin Tae-yong. Jepang berhasil menambah 2 gol lagi melalui Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara, memastikan kemenangan dominan 4-0 untuk Samurai Biru. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi terbawah grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Jay Itzes dan kawan-kawan juga menjadi satu-satunya tim di grup ini yang belum mencatat kemenangan. Selisih gol timnas kini negatif 5, memperburuk posisi mereka di klasemen. Bek andalan Garuda Rizky Ridho menilai kekalahan tersebut sebagai pelajaran berharga, namun ia menegaskan bahwa tim harus segera bangkit dan berfokus pada laga berikutnya melawan Arab Saudi. Setelah kekalahan ini, kita harus belajar banyak. Ada banyak hal yang harus dievaluasi, ujar Rizky dalam wawancara usai pertandingan. Tapi yang pasti, kami tidak akan menyerah. Fokus kami sekarang adalah Arab Saudi. Rizky menyampaikan tekad seluruh tim untuk memperbaiki performa dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga kami bisa memberikan 3 poin untuk masyarakat semua, tambahnya dengan optimisme. Kapten Persija Jakarta itu juga menegaskan bahwa evaluasi akan menjadi prioritas utama sebelum menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Ia percaya kekalahan dari Jepang memberikan banyak pelajaran penting untuk meningkatkan performa tim. Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berusaha lebih keras. Hari ini kami kalah dan kami akan belajar dari semuanya, jelas Rizky. Meskipun Rizky mengakui bahwa Jepang adalah lawan yang sangat tangguh, ia menolak menganggap kekalahan 0-4 sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, meski kualitas Jepang berada di atas Indonesia, tim harusnya mampu memberikan perlawanan lebih baik. Kekalahan ini tentu bukan sebuah pencapaian, ujar Rizky tegas. Jepang memang lawan yang sulit, tapi seharusnya kami tidak kalah dengan skor sebesar ini. Ia menambahkan bahwa tim sebenarnya telah berjuang untuk meraih poin, meskipun hasil akhirnya jauh dari harapan.
Kami akan belajar dari kekurangan hari ini dan segera menatap laga kontra Arab Saudi, tutupnya. Dengan kekalahan ini, kemenangan atas Arab Saudi menjadi krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang mereka di grup C. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia akan menjadi motivasi tambahan bagi Rizky Ridho dan rekan-rekannya untuk tampil lebih baik dan mengamankan 3 poin di laga berikutnya. Langsung gemparkan Asia, semuanya bisa langsung terkejut mendengarnya. Meski Jepang jauh unggul atas timnas Indonesia, di luar dugaan Takefusa Kubo mengaku iri sepak bola Indonesia lebih istimewa. Termasuk fanatisme besar semua fans timnas Indonesia. Sampai bilang kayak gini di hadapan publik. Apa itu? Penasaran? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Pemain bintang Jepang Takefusa Kubo menghebohkan publik Jepang setelah mengungkapkan rasa irinya terhadap popularitas sepak bola di Indonesia, yang menurutnya jauh lebih tinggi dibandingkan di negara asalnya. Kubu Jepang awalnya penasaran mengapa masyarakat dan media Indonesia begitu antusias menyambut skuad Samurai Biru. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi salah satu media lokal Jepang, Tokyo Sport, yang melaporkan betapa populernya sepak bola di Indonesia. Mereka mencatat bahwa pertandingan timnas Indonesia rutin dihadiri lebih dari 70.000 penonton, angka yang terbilang fantastis bagi mereka. Selain itu, Tokyo Sport menyoroti tingginya perhatian media Indonesia terhadap tim Jepang, bahkan ketika hanya sesi latihan. Di Indonesia, sepak bola adalah olahraga nasional dengan banyak penggemar yang sangat antusias, tulis mereka. Media tersebut juga menambahkan sudah menjadi pemandangan yang tidak biasa melihat begitu banyak jurnalis lokal hadir di sesi latihan tim nasional Jepang setiap hari. Ketika ditanya tentang pandangannya terhadap sepak bola di Indonesia, Kubo memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia mengaku kagum dengan popularitas sepak bola di Indonesia sembari mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di Jepang. Menurutnya, antusiasme terhadap sepak bola di Jepang mengalami penurunan signifikan. Saya pikir sepak bola di Indonesia sangat populer, ujar Kubo. Sejujurnya, saya merasa antusiasme terhadap sepak bola di Jepang jauh lebih rendah dibanding negara lain. Di sini, sepak bola tidak menjadi yang utama, apapun yang saya katakan. Saya rasa jumlah anak-anak yang tertarik dengan sepak bola juga tidak banyak. Pernyataan Kubo menjadi berita utama yang menarik perhatian publik Jepang. Tokyo Sport turut memaparkan fakta mengenai penurunan minat terhadap sepak bola di Jepang. Salah satu indikasinya adalah semakin sedikitnya siaran televisi yang menayangkan pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Beberapa tahun terakhir, peluang siaran TV untuk pertandingan besar semakin berkurang. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa jumlah penggemar sepak bola akan terus menurun, ungkap Tokyo Sport. Mereka bahkan menyebut bahwa rasa iri terhadap antusiasme sepak bola di Indonesia tak bisa disembunyikan. Melalui laporan ini, popularitas sepak bola di Indonesia menjadi sorotan positif sekaligus bahan introspeksi bagi Jepang. Dengan dukungan luar biasa dari penggemar dan media, sepak bola di Indonesia mencerminkan gairah yang kini justru dikhawatirkan memudar di negeri Sakura. Rasa iri yang diakui Kubo mungkin menjadi pengingat bagi Jepang untuk kembali membangun gairah sepak bola di negaranya.